Proses akuntansi itu yang pertama ada tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan ini biasanya dilakukan setelah analisis transaksi. Nah, catatannya itu biasanya dibuat jadinya itu ada buku besar sama jurnal umum gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah ke tahap pencatatan, itu dilanjut nih ke tahap pengikhtisaran. Jadi ada 3 lagi. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, terus sama kertas kerja. Feb, aku mau nanya dong, bagian neraca saldo tuh maksudnya gimana ya? Oh, yang bagian neraca saldo. Nah, kalau neraca saldo itu biasanya misal kita nih udah ketemu hasilnya di buku besar. Nah, kita dilanjutin ke neraca saldo biar kita tuh tahu yang balance sama enggaknya itu ada di mana. Oh iya. Bentar, aku ada telepon. Bentar dulu ya. Iya. Terus itu yang jurnal gimana, Feb? Nah, kalau jurnal umum ini, kalau jurnal penyesuaian ya, aku kira jurnal umum. Kalau jurnal penyesuaian itu, jadi si hasilnya itu disesuaiin lagi gitu sama barang yang ada di perusahaan itu. Halo, assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kampus sama teman-teman tadi ngerjain tugas mah. Kenapa? Ini papa kamu mau ngomong. Halo, Ning. Iya pak. Halo. Iya pak, kenapa? Kamu sekarang di kampus. Iya pak. Kamu pergi ke kampus tanpa besi kamar ya? Tadi papa udah cek di kamar, ternyata banyak banget tuh barang-barang kotor, baju kotor, kamu gak dimasukin ke mesin cuci, sampah masih berantakan. Gimana sih nih, baru bangun tidur langsung kampus? Harusnya kamu beres-beres dulu dong, kasihan tuh mama kamu. Udah bangun pagi-pagi dari subuh, nyuci, ngepel segala macam. Kamu baru bangun langsung ngupdate ke kampus. Enak banget kamu jadi anak. Kamu tuh cewek, harus tertata nih, ingat. Kamu biasanya ngebantuin mama kamu bersih-bersih, kenapa sekarang enggak? Papa kecewa sama kamu nih hari ini. Kalau udah selesai cepetan pulang. Papa tunggu. Iya pak, maaf. Tadi aku buru-buru. Ya udah. Kamu udah itu belum neraca saldo udah nggak? Udah, makasih. Iya, pokoknya abis neraca saldo tuh ke jurnal penyesuaian terus ke kertas kedua. Siapa nih dari Ning yang telepon? Tadi mama sama papa aku sih. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gak apa-apa kok, kayak cebur gitu sih. Ada apa sih? Soalnya tadi aku dimarahin papa aku sih. Karena tadi di rumah tuh masih berantakan. Rumahku berantakan, pokoknya cucian belum dicuci, terus kamarku juga kotor gitu. Katanya anak cewek harus kayak gitu, harus bersih-bersih rumah. Itu papa kamu yang bilang. Iya. Parah banget tuh. Itu namanya good girl syndrome nih. Kamu tahu? Apa tuh? Nggak tahu. Apa tuh, Feb? Kamu tahu? Nah, jadi good girl syndrome itu kayak sindrom yang dialami sama anak-anak perempuan gitu loh. Pada belum tahu? Baru dengar dari kamu. Ya udah, kalau kalian pada belum tahu, mari kita cari tahu. Oke, mari kita bahas good girl syndrome. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalian pernah denger gak sih kata-kata kayak perempuan kok jorok, perempuan kok gak rapih, kenapa sih perempuan kamarnya kok malah berantakan? Atau stereotip dari masyarakat yang menyatakan kalau perempuan itu harus rapi, harus tertata, harus sopan, harus halus, atau harus perfeksionis. Nah, tanpa kalian sadari, itu adalah good girl syndrome. Good girl syndrome merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seorang perempuan di mana perempuan itu dipaksa untuk berbuat baik kepada seseorang untuk menyenangkan hati orang lain. Lantas, kenapa ya itu dinamakan dengan good girl syndrome? Karena biasanya sindrom ini dialami oleh perempuan, terutama usia anak-anak dan remaja. Biasanya orang tua yang salah nih dalam memilih atau menanamkan nilai-nilai sejak usia dini bahwa perempuan itu harus perfeksionis, harus sopan, harus santun, harus halus, harus tertata, dan lain sebagainya. Jadi di dalam good girl syndrome terdapat karakteristik-karakteristik tertentu nih. Ada 7 karakteristik utama dalam good girl syndrome. Yang pertama, orang yang good girl syndrome itu cenderung untuk takut yang membuat orang lain kesal atau mengganggu orang lain. Yang kedua, mereka akan merasa bangga kepada diri mereka ketika telah membantu orang lain nih. Padahal di dalam dirinya dia tidak nyaman. Yang ketiga, perfeksionis, rapih, dan harus berprestasi. Yang keempat, cenderung menghindari konflik. Yang kelima itu melakukan sesuatu atas dasar orang lain
inginkan, berpura-pura bahagia juga. Yang keenam adalah taat kepada aturan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang mengalami Google Syndrome biasanya itu tidak punya pendirian yang teguh. Jadi atas dasar apa yang orang lain katakan. Nah, jadi itu beberapa karakteristik utama di dalam Google Syndrome. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin salah satu karakteristik atau mungkin semuanya nih. Tapi jangan khawatir, kalau aku punya cara atau tips and trick yang bisa kalian lakuin dengan mudah ketika kalian mengalami apa yang namanya Google Syndrome. Yang pertama, kalian itu harus berani untuk berkata tidak kepada orang lain. Yang kedua, kalian harus punya pendirian yang teguh. Yang ketiga, kalian juga harus memperlakukan orang lain seperti apa yang kalian inginkan ketika orang lain memperlakukan kepada kita. Yang keempat, kalian harus hindarin rasa bersalah. Yang kelima, kalian juga harus melakukan apa yang kalian lakukan, apa yang ingin kalian lakukan sesuai dengan kata hati. Nah, jadi itu beberapa tips and trick yang bisa kalian lakuin. Jadi kalian jangan khawatir ya ketika kalian mengalami apa yang namanya Google Syndrome. Nah, ternyata Google Syndrome sendiri itu berdampak nih pada kesehatan mental dan psikis perempuan itu sendiri. Ada 3 dampak utama yang dialamin ketika seseorang mengalami Google Syndrome. Yang pertama itu, anak bisa menjadi kurang bahagia, terkekang atau tidak bisa menjalani aktivitasnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, dia akan mudah terpengaruh dengan komentar orang lain. Dan yang terakhir, dia tidak bisa berkembang dan adanya rasa takut ketika mereka akan melakukan sesuatu atau berada di dalam suatu masyarakat. Nah, makanya Google Syndrome itu sendiri cukup bahaya bagi perempuan dan kesehatan mental, terutama anak-anak perempuan yang berada di usia anak-anak sampai remaja. Maka dari itu, kita harus cepat dengan berantas Google Syndrome itu sendiri dengan salah satunya campaign ini dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Kalau begitu, aku cukup undur diri. Terima kasih dan bye! Nah, jadi itu tuh Google Syndrome itu teman-teman. Gimana nih? Kalian udah pada ngerti belum? Udah. Oh, ternyata aku ngalamin Google Syndrome ya teman-teman. Ya guys. Dan ternyata kayak di masyarakat itu sebenarnya kayak banyak banget ya. Tapi masyarakat kita tuh belum terlalu paham apa itu Google Syndrome dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita perlu mensosialisasikan ke masyarakat biar Google Syndrome ini nggak terus-terusan terjadi. Ayo, kita berantas Google Syndrome!